kasih Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul lagi di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan semua itu semata-mata hanyalah karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami membawa hati kami kepadamu. Biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu pagi hari ini bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kami Tuhan, memperkuat iman kami, dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh beribadah. Biarlah Roh Kudus yang berkarya mengubah hati kami, mengubah pikiran kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara karena ada banyak orang yang punya waktu, punya kesempatan, tetapi memilih untuk tidak beribadah dengan 1001 macam alasannya. Tapi kalau pagi ini kita bisa berada di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus, berarti kita sudah dimenangkan oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin kembali mengajak kita melihat tentang Yosua, begitu ya. 2 minggu yang lalu saya juga membawakan tentang Yosua. Kali ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia adalah relasi yang sehat dengan Tuhan. Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya punya 3 ekor anjing di rumah, Bapak Ibu. Itu di luar rencana begitu ya. Saya memang suka binatang gitu. Nah, yang pertama itu hadiah pernikahan, ulang tahun pernikahan dari suami saya. Yang kedua itu dari salah satu jemaat yang anjingnya beranak banyak, jadi dikasih ke saya 1 begitu ya. Yang ketiga ini adalah Charlie. Yang ingin saya ceritakan adalah Charlie ini, karena Charlie ini adalah direscue dalam kondisi terlantar, dalam kondisi malnutrisi, dalam kondisi sekarat, dan kemudian kami adopsi setelah 1 bulan dirawat di klinik hewan dan tidak terlalu banyak perbaikan begitu ya. Kita tahu anjing sifatnya setia ya Bapak Ibu Saudara. Dari 3 ekor anjing ini yang paling sering ngintilin saya, apa tuh bahasa Belandanya ngintilin gitu ya, ngikutin saya adalah Charlie ini. Kalau dia duduk, matanya selalu ngeliatin saya. Padahal saya juga duduk. Setiap kali saya berdiri, dia langsung ikut berdiri. Kalau saya jalan, dia pasti ada. Sampai anak-anak bilang begini, Mami namanya ganti, bukan Charlie, tapi Shadow katanya. Jadi bayangannya Mami. Kalau saya masuk ke kamar mandi, dia nggak boleh ikut. Dia duduk di depan pintu kamar mandi, bukan menghadap ke pintu kamar mandi, tapi membelakangi pintu kamar mandi seolah-olah menjaga jangan sampai ada yang masuk ke kamar mandi. Padahal siapa juga yang mau masuk gitu ya di rumah sendiri. Nah, lalu kemudian saya berpikir begini, Charlie itu mungkin merasa hidupnya kalau pakai bahasa manusia itu penuh dengan anugerah. Yang tadinya sudah ditelantarkan, tidak dikasih makan di dalam kandang begitu ya, sampai kurus kering tinggal tulang terbungkus dengan kulit. Seekor Labrador yang beratnya harusnya sekitar 30-40 kilo, waktu di rescue itu hanya 10-13 kilo begitu. Dan pada saat dia dipulangkan dari klinik hewan, dianggap ya udah Bapak Ibu kalau masih mau adopsi dalam kondisi seperti ini ya mungkin dia tidak akan bertahan lama. Tetapi sekarang dia sudah bisa sekitar 5-6 tahun bersama dengan kami dan masih dalam kondisi yang sehat. Sehingga mungkin kalau pakai bahasa manusia dia merasa ini anugerah, second chance, kesempatan kedua. Dia yang mungkin tadinya tidak pernah berpikir bisa meninggalkan kandang tersebut ditelantarkan, lalu kemudian dia diselamatkan dan dia diberikan kehidupan yang baik. Mungkin kalau pakai bahasa istilah manusia, dia harusnya bisa menikmati anugerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga dari 3 ekor anjing tersebut yang double tanda petik kesetiaannya adalah si Charlie ini, yang demen ngintilin kemana-mana, seolah-olah dia tidak ingin kehilangan anugerah itu, seolah-olah dia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang lama, seolah-olah dia ingin menunjukkan betapa dia menikmati hidup di dalam anugerah. Nah, kata anugerah atau kasih karunia
ini berasal dari bahasa Ibrani, digunakan kata ken, perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kasih karunia kepada bawahannya, padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Kalau dalam bahasa Yunani digunakan kata charis. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar kata karisma. Salah seorang teman anak saya bernama Karissa, mungkin berasal dari kata ini. Secara umum artinya pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati, karunia, pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas menerimanya. Nah, kisah hidup Yosua yang akan kita lihat pagi hari ini adalah salah satu hal di dalam Alkitab yang bisa mengajar kita bagaimana kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita yang harusnya tetap tinggal di dalam dosa, kita yang harusnya tidak bisa diselamatkan, kita yang harusnya binasa, kita yang terjebak di dalam kehidupan dosa kita dan tidak bisa menyelamatkan bahkan diri kita sendiri, boro-boro orang lain. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kita second chance, third chance, fourth chance, dan sampai sekarang mungkin udah sekian kalinya Tuhan mengampuni dan memaafkan kita sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hidup di dalam anugerahnya. Nah, kisah hidup Yosua ini kalau kita lihat, setelah menempuh 40 tahun perjalanan, sampailah bangsa Israel di sisi sungai Yordan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka sekitar 500 tahun sebelumnya, ada di seberang sungai itu. Tinggal sepandangan mata doang, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyeberangi sungai Yordan itu yang lebarnya kurang lebih hanya 30 meter saja. Tapi ternyata masalah pun masih ada, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita selalu penuh masalah ya, Bapak Ibu Saudara ya. Baru ketawa 5 menit aduh seneng banget ini, happy. Terima telepon, ya ampun, berita yang gak enak gitu ya. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Ketika mereka sudah senang melihat bakalan masuk ke tanah perjanjian itu, tinggal selangkah lagi udah kelihatan di depan mata. Masalahnya pemimpin besar mereka, Musa, tidak diperkenankan Tuhan memimpin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Lalu kemudian siapa yang menggantikan? Dan masalah lainnya, belum ada pemimpin, mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu bukan tanah kosong ternyata, bukan lapangan rumput ternyata. Ada orang-orang yang tinggal di sana ternyata. Ada kota-kota yang sudah dibangun dan orang-orang yang tinggal di sana raksasa-raksasa yang gagah, berani, dan pandai bertempur. Penduduk-penduduk aslinya, oh my God, OMG Tuhan, kok kayak begini banget hidup gue ya, gitu kan. Kok kayaknya Tuhan ngeledek nih, kok kayaknya Tuhan make jokes nih ya. Tuhan kasih janji, udah dipayang-ayang di depan mata, tapi kok banyak kesulitan untuk mencapainya. Yang bener aja gitu loh Tuhan, ini mau ngasih apa enggak sih, kok kayaknya susah banget gitu kan. Mungkin pada saat itu bangsa Israel juga berpikir seperti itu. Tanah perjanjian udah dijanjiin, udah di depan mata, pemimpinnya lah nggak boleh masuk. Ternyata nggak kosong lah di sana, harus dicapai dengan susah payah, harus berperang dulu. Bapak Ibu Saudara, Yosua memimpin bangsa Israel kurang lebih 30 tahun untuk bisa menguasai seluruh tanah Kanaan tersebut. Nah, pada waktu itu sebagian orang mikir, pasti Harun yang akan dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Sebagian lagi mungkin berpikir, anaknya Musa dong, didikan bapaknya udah pasti mantap gitu kan. Lalu kemudian bangsa itu mulai menduga-duga, mulai mengusul-ngusulkan. Tapi ternyata Tuhan punya rencananya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memilih Yosua. Siapa itu Yosua? Adiknya? Bukan. Kakaknya? Boro-boro. Saudara? Enggak. Temen ya. Ternyata Yosua itu adalah pelayannya Musa, pembantunya Musa, hamba, abdinya Musa. Sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Musa. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Kenapa tidak yang lain? Karena Yosua sudah 40 tahun menyertai Musa, menggantikan Musa, mendampingi Musa. Apapun yang Musa lakukan, Yosua ada disertai di sampingnya. Ketika Musa naik ke gunung Allah, Yosua ikut naik. Walaupun tidak bertemu dengan Allah, Yosua ada di spot, di dekat dengan Musa. Yosua mengikuti setiap perjalanan Musa bersama dengan Allah selama 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa sang pemimpin besar untuk memimpin bangsa itu merebut tanah Kanaan. Bagaimana Yosua sang pelayan itu bisa diangkat menjadi pemimpin? Yosua akan mengajar kita
bagaimana Yosua dari pelayan menjadi pemimpin. Dia mengajar kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia cita-citakan, tetapi diberikan kepadanya. Yang pertama, Yosua melayani tanpa pamrih. Kita lihat Bilangan 32 ayat 10 sampai yang ke-12. Bilangan 32 ayat 10 sampai yang ke-12. Saya boleh minta tolong Bapak David untuk membacakan bagi kita semua. Bilangan 32 ayat 10 sampai yang ke-12. Silakan. Bilangan 32 ayat 10 sampai 12. Maka bangkitlah muka Tuhan pada waktu itu dan dia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Iya, terima kasih. Nah, pada waktu itu mereka harus menaklukkan satu persatu daerah, menguasai satu persatu daerah, berperang terus-menerus. Nah, ketika mereka sudah menguasai satu daerah, lalu kemudian ada Bani Gad dan Bani Ruben. Ini bani-bani yang atau suku-suku yang sangat kaya dari antara 12 suku bangsa Israel. Mereka kaya, punya banyak ternak, punya banyak hamba, punya banyak harta begitu. Nah, waktu mereka menemukan satu tempat yang dirasa cocok untuk menetap, Bani Ruben dan Bani Gad ini nggak mau lagi membantu 10 suku lainnya, Bapak Ibu Saudara. Mereka memikirkan, oh udahlah capek ya berperang, udahlah ya di sini aja udah cocok buat kita. Kalian mau berperang silakanlah berperang, urus-urusan sendiri. Kami udah menemukan apa yang kami mau, kami sudah mendapatkan apa yang kami inginkan, kami udah nyaman di sini. Silakan teruskan, yang belum dapat daerah silakan terus berperang, yang pengen dapat daerah lain silakan terus ya. Mereka nggak mau lagi tahu dengan 10 suku saudara mereka. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri saja. Sehingga pada waktu itu Tuhan marah kepada mereka dan terjadilah ayat yang tadi. Bapak Ibu Saudara, diakui atau tidak, banyak orang yang mengikut Tuhan hanya sekedar untuk mendapatkan keinginan mereka saja. Tuhan, tolong kasih jodoh. Udah dapat jodoh, Tuhannya lupa. Tuhan pengen dapat anak. Udah dapat anak, Tuhannya ditaruh nomor sekian. Repot urusan anak. Tuhan pengen beribadah di gereja yang sono aja, kenapa nggak yang ini? Karena yang sono dapat sembako, Tuhan. Yang ini nggak dapat sembako. Tuhan pengen melayani di gereja besar, kenapa? Biar dikenal dong, keren gerejanya yang mana tuh, yang gede semua orang tahu. Tuhan pengen dan pengen. Terkadang kita ikut Tuhan karena ada pamrihnya, Bapak Ibu Saudara. Kita ikut Tuhan tidak dengan tulus tapi bulus. Kita ikut Tuhan karena kita pengen ada sesuatu, tidak benar-benar peduli dengan Tuhan, tidak benar-benar peduli dengan sesama, bahkan dengan gereja Tuhan atau komunitas Kristen di mana kita ada di dalamnya. Dan kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya kita nggak mau lagi menuruti kehendak Tuhan. Seringkali malah yang terjadi kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya udah melayani Tuhan, mana janjinya Tuhan? Tuhan katanya kalau saya berdoa Tuhan kabulkan. Kalau saya rajin beribadah, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya begini begitu, Tuhan kasih jodoh. Mana Tuhan? Tuhan, usaha saya malah bangkrut. Mana Tuhan timbal baliknya? Saya malah rugi melayani Tuhan. Kasih kolekte, kasih persembahan. Tuhan, saya malah rugi jadi orang Kristen dimusuhin. Tuhan, saya begini, saya begitu. Seringkali kita malah hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb mendapat pujian dari Tuhan karena mereka mengikut Tuhan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Diberkati atau tidak diberkati, tetap ikut Tuhan. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, tetap percaya Tuhan. Ada teman gak ada teman, tetap datang beribadah. Dihargai tidak dihargai, tetap melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menilai, Tuhan yang memberkati. Upahnya dari siapa? Dari Tuhan. Berkatnya dari siapa? Dari Tuhan. Kapan dikasihnya? Semua sesuai dengan waktunya Tuhan. Yosua paham posisinya. Dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dia mendapatkan kesempatan yang berikutnya. Sesuatu golden chance yang dia hargai. Sehingga dia lakukan itu. Hidup di dalam anugerah Tuhan dan tidak mau lagi meninggalkannya. Dia melayani Tuhannya dengan tulus ikhlas setia tanpa pamrih. Itu juga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Coba mari kita periksa diri kita masing-masing. Pelayanan yang sudah kita lakukan,
apapun yang kita lakukan di dalam gereja, di luar gereja, sudahkah kita melakukannya dengan tulus ikhlas karena kita pengikut Tuhan, atau kita mengejar keinginan kita sendiri? Setelah kita dapatkan, kita nggak peduli lagi dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yosua melakukan ibadahnya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, tidak formalitas. Yuk kita baca Yosua 3 ayat yang kelima. Yosua 3 ayat yang kelima. Saya boleh minta tolong Bapak Hendrik untuk membacakan bagi kita semua. Yosua 3 ayat 5. Iya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, terima kasih. Nah, waktu itu Yosua mengajak bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan itu, yuk kita ibadah, yuk kita kusuk kepada Tuhan, yuk kita menguduskan diri, yuk kita sungguh-sungguh nih. Seperti Bapak Ibu Saudara, hari ini kita hari Minggu ibadah. Apa yang kita lakukan sebelum ibadah? Begadang dong, ada nonton bola sampai pagi. Kalau keburu ya ibadah, kalau enggak ya udahlah nonton rekaman. Kalau enggak minggu depan juga masih ada. Kalau bola enggak ada lagi, ini klub kesukaan saya. Hai para pelayan Tuhan, apa yang kalian lakukan sebelum pelayani di hari Minggu? Aduh, itu baru kebagian tiket nonton film yang baru keluar. Kapan lagi nih kebagiannya? Jam 10 malam lagi nih. Kalau enggak kebagian lagi nih. Ketinggalan dong, nanti di spoiler sama teman. Adakah di antara kita yang sebelum kita beribadah, kita menyiapkan diri, tidur lebih awal, menata pakaian, besok mau pakai baju apa, mikirin mau sarapan apa, mungkin naik apa ke gereja supaya tidak terlambat, dan sebagainya. Yosua mengajak bangsa Israel untuk sungguh-sungguh pada saat kita beribadah. 2 minggu yang lalu saya berkata, ketika kita beribadah itu bukan hanya di dalam gereja saja Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika Yosua mengajak bangsa Israel untuk menguduskan diri, sungguh-sungguh beribadah, sebelum beribadah di gereja, sungguh-sungguh beribadah, berdoa kepada Tuhan sebelum memulai aktivitas kita, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memimpin seluruh kegiatan kita setiap harinya, ternyata mukjizat bisa terjadi. Apa yang terjadi pada saat Yosua mengajak bangsa Israel menguduskan diri, Bapak Ibu Saudara? Sungai Yordan terbendung ketika kaki para imam menyentuh air. Kita lihat Yosua 3 ayat yang ke-13. Yosua 3 ayat 13. Boleh saya minta tolong Ibu Tri untuk membacakannya? Yosua 3 ayat yang ke-13. Yosua 3 ayat 13. Iya. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ya, terima kasih. Boleh disambung ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya minta tolong Ibu Ria Sanjaya. Ayat 15 dan 16. Yosua 15 ayat 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu menjelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu serbat sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam kota yang terletak di sebelah selatan, sedang air yang ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberang bangsa itu di tentangan Yeriko. Iya, terima kasih. Apa bedanya mujizat yang Tuhan berikan ketika di zaman Musa dengan mujizat yang Tuhan berikan di zaman Yosua? Sama-sama tentang air. Bedanya adalah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan mujizat di zaman Musa, itu Laut Merah terbelah menjadi 2. Bangsa Israel bisa jalan di tengah-tengahnya. Ini seolah-olah ada tembok yang menyetop air di kiri kanannya. Tetapi yang dilakukan Tuhan pada zaman Yosua adalah berhenti di pusatnya, sehingga air yang udah terlanjur mengalir terus mengalir sampai habis, tapi di pusatnya Tuhan hentikan, sehingga tetap bangsa Israel bisa
menyeberang. Mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Kesungguhan kita dalam menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kita, yang kalau saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghitung dan merenungkannya hari ini, pasti ada banyak sekali. Kalau saya berikan Bapak Ibu Saudara selembar kertas putih untuk menuliskannya, mungkin tidak akan cukup bagaimana anugerah Tuhan di dalam hidup kita kalau mau kita renungkan dan tidak terus mengeluh. Seperti kata Bapak Raymond tadi di awal ibadah begitu ya, dikasih hujan melulu, udah tahu daerah rumah gue banjir, bentar lagi nih Tuhan udah nyampe di gerbang gitu kan, panas banget, AC udah pakai 2 PK, pasang 2 nggak berasa juga, masuk kulkas nggak muat gitu kan. Terus dikasih panas sebentar, hujan sebentar, bikin bingung orang aja, sakit penyakit nih, sebentar panas sebentar hujan, pelan nih Tuhan maunya apa sih. Nah, kalau kita mau merenungkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, itu juga akan terlihat dari sikap kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa rapi datang ke rumah Tuhan. Tidak harus baju yang mewah, tidak harus baju yang mahal, tidak harus pakai pakaian yang branded, mahal, terkenal, tidak. Tapi kita bisa tahu sepantasnya ketika kita datang kepada Tuhan. Kita bisa jujur kepada Tuhan. Apa sih tujuan kita beribadah? Apa sih tujuan kita menyembah Tuhan? Apa sih tujuan kita memuji Tuhan? Apa sih tujuan kita mendengarkan firman Tuhan? Hanya sekedar rutinitas kah? Hanya sekedar absen kah? Hanya sekedar tidak ditanyain kah? Atau sekedar checklist di to-do list kita? Oke, ibadah udah cek. Ayo akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, bukan yang lain. Karena cuma Tuhan yang bisa ngampunin kita, makanya datangnya sama Tuhan. Kita pasti sering berbuat salah setiap hari, baik kita sadari, kita tidak sadari, setiap hari kita berbuat salah. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Undang Tuhan hadir dan pimpin hidup kita. Jangan yang lain, jangan ajak yang lain, ajak Tuhan dulu. Karena Dia yang menguasai hidup kita. Masalah apapun pasti bisa kita lewati kalau Tuhan berjalan di depan kita, berperang bersama kita. Saya masih ingat kesaksian Kak Andre Imam waktu itu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Kita sempat mengadakan refreshment untuk seluruh pelayan dan BPG. Satu kali Pak Andre ini bersaksi bahwa ada salah seorang aktivis yang diberikan kesempatan pertama kalinya untuk menjadi kolektan, membawa kantong persembahan waktu itu. Lalu kemudian dia begitu menghargainya sehingga 2 minggu sebelum hari H dia harus bertugas. Selama 2 minggu itu dia berdoa puasa. Tugasnya apa Bapak Ibu Saudara? Bawa kantong kolekte. Seringkali orang bilang aja bawa kantong kolekte doang, bawa kantong kolekte aja, cuma bawa kantong kolekte. Tapi orang ini menghargai kesempatan melayani Tuhan itu begitu luar biasa. 2 minggu dia berdoa puasa, cuma tanda petik untuk bawa kantong kolekte. Hai kita yang beribadah, hai kita yang melayani Tuhan, apa yang kita lakukan sebelum kita beribadah kepada Tuhan? Lalu apa yang terjadi? Apakah dengan seperti itu lalu kemudian jadi lebih banyak kolektenya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, di setiap baris yang dia lewati terjadi lawatan Tuhan. Orang-orang menangis bukan karena keinjek kakinya, bukan. Tapi mereka merasakan lawatan Tuhan, betapa mereka bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan banyak di dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka memberikan persembahan itu dari sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tulus, dengan penuh rasa syukur. Dia lewat lagi ke baris belakangnya, baris yang itu pun ikut menangis dilawat oleh Tuhan. Bukan menangis karena salah cabut duitnya dari dompet Bapak Ibu Saudara. Terus semua baris-baris yang dia lewati terasa lawatan Tuhan di sana. Pelayanannya cuma membawa kantong kolektor. Yang menambahkan kata cuma itu kita Bapak Ibu Saudara. Yang menambahkan kata doang itu cuma kita. Yang menambahkan kata aja itu kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan bagi Dia, Tuhan anggap semuanya sama pentingnya. Masih ingat kisah bagaimana seorang yang bekerja, mau masuk pagi, siang, sore, malam, apapun pekerjaannya upahnya sama, 1 dinar.
Jangan bilang saya mah cuma bisa nyapuin gereja. Tuhan lihat kok kesungguhan hatimu dalam menyapu. Jangan bilang, oh saya mah cuma bisa beresin bangku. Tuhan lihat kesungguhan hatimu dalam beresin bangku. Karena kelihatan bedanya, mana yang sungguh-sungguh, mana yang asal-asalan. Dan melakukan itu dalam ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan, hidup kita tunjukkan bahwa kita menghargai betapa kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Jangan seperti seorang guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Udah tahu tugas di hari Minggu, hari cerita, dia kelupaan. Pas besokannya di jam sekolah minggu, lu pimpin pujiannya lamaan. Temennya sampai bingung, mau sampai kapan nih gue suruh anak-anak nyanyi, udah pada capek nih anak-anak nyanyi gitu kan. Ci mau denger cerita, iya sebentar lagi ya. Dia sibuk di pojokan, dia cari. Aduh cerita apa ya, gue belum apalin, gue belum siapin. Ya udah akhirnya udah lewat dari waktunya kelamaan, akhirnya mau nggak mau dia maju. Adik-adik selamat pagi, shalom adik-adik, senang sekali bisa lihat adik-adik di sini ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Pak Ibu Saudara, kalau kita pelayanan seperti itu tidak membawa kebaikan bagi diri kita, bagi yang kita layani, apalagi bagi Tuhan yang melihat hati kita. Jadi jangan kerjakan hidup kita ini dengan asal-asalan. Kalau saya mau perluas bukan tentang pelayanan saja, tapi dengan kehidupan kita. Tuhan berikan kita anugerah masih bisa punya usaha, Tuhan berikan kita anugerah masih dengan kesehatan, Tuhan berikan kita banyak anugerah di dalam hidup kita. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, hargai itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan, jangan asal-asalan dengan hidup kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yosua ketika dia menghargai hidupnya di dalam masa anugerah Tuhan? Yosua tetap rendah hati. Yuk kita lihat Yosua 3 ayat yang Yosua 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yosua 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Saya minta tolong Saudari Siska untuk membacakannya bagi kita semua. Silakan. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi aku panglima balantera Tuhan. Sebab aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima balantera Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Singgalkanlah kesulutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ya, terima kasih. Nah ini kisah ketika mendekati kota Yeriko, kemudian Yosua ini bertemu dengan bala tentara Tuhan. Ya gampangnya bertemu dengan malaikat Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Pada saat bertemu tadi sudah kita baca, apa yang dia lakukan? Dia tanya kawan atau lawan, karena dia bersiap dalam kondisi untuk berperang pada saat itu. Tapi ketika dikatakan akulah panglima bala tentara Tuhan, apa yang dilakukan Yosua? Apa dia tolak pinggang? Lu bala tentara Tuhan, gue penggantinya Musa nih, gue sekarang yang jadi pemimpin besar, gue nih orang penting, nomor 1 di bangsa Israel, tuh jutaan orang yang gue pimpin. Apa Yosua lakukan seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa Yosua kemudian membanggakan dirinya dengan semua peperangan yang sudah dia lewati sampai ke titik itu? Tidak. Yosua tidak membanggakan posisinya sebagai pengganti Musa. Yosua tidak menyombongkan kedudukannya sebagai pemimpin jutaan orang Israel. Yosua tidak memamerkan keberhasilan yang memenangkan perang melawan bangsa-bangsa Israel sebelum sampai ke kota Yeriko pada saat itu. Yosua tetap hormat dan tunduk kepada Tuhan. Dia sadar dengan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ada orang berkata, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Itu manusiawi. Tapi kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang menilai hidup kita. Ketika kita jadi hamba Tuhan, dulu mungkin tidak pilih-pilih pelayanan. Setelah Tuhan berikan kepercayaan lebih besar, mulai pilih-pilih. Gak mau yang ini tempatnya sempit, gak mau yang ini orangnya sedikit, gak mau yang ini PK-nya kurang buat transport.
Setelah kita dipercaya Tuhan lebih lagi, gak mau nyapuin gereja. Gue kan udah jadi singer, udah jadi song leader, gak mau lagi yang nyambutin di depan. Gue kan udah begini, udah begitu. Ketika kita jadi pelayanan pemain musik, apa yang kita lakukan? Hanya mau melayani di bagian-bagian tertentu saja, acara-acara tertentu saja, gereja-gereja tertentu saja. Bapak Ibu Saudara, dulu saya ingat saya melayani sebagai pemusik keliling, bukannya di ondel-ondel ya Bapak Ibu Saudara, lain. Ini pemusik keliling, bawa keyboard sendiri Bapak Ibu Saudara, dicangkolin di sini, bawa kaki keyboard sendiri. PK-nya dimulai dari berapa Bapak Ibu Saudara? 10.000 rupiah. Memang waktu itu jauh sebelum tahun 2000, masih tahun 1990-an. Tapi bawa alat sendiri dimulai dari 10.000 rupiah plus nasi kotak Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang saya lakukan? Ketika Tuhan terus menaikkan sampai saya bisa mendapatkan PK yang lebih besar di ratusan ribu, apa yang saya lakukan? Saya tidak tinggalkan pelayanan yang 10.000 itu. Saya tetap kerjakan. Karena saya tahu kesempatan itu berasal dari yang kecil. Setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Yosua melakukannya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia diberikan tampuk kepemimpinan menggantikan Musa, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, sesuatu yang mungkin tidak dipercaya orang, dia mana bisa, dia kan budak, lahir sebagai budak, tidak pernah mendapatkan pendidikan apapun, mana bisa dia menggantikan Musa. Yosua menghargainya. Dia tahu dia tidak bisa, dia tahu dia tidak mampu, dia tahu dia tidak pantas, sehingga ketika dia mendapatkan anugerah Tuhan, dia tetap merendahkan hatinya. Apa yang kita lakukan ketika doa kita sudah dikabulkan Tuhan? Oke Tuhan, ya nanti dulu ya, dulu memang saya berdoa mau dapat kendaraan, tapi kan sayang Tuhan, kalau liburan kan cuma hari Minggu, kalau nggak liburan di hari Minggu. Dulu waktu masih naik mobil butut dipakai buat jemputin sekolah minggu. Setelah Tuhan percayakan kendaraan yang lebih baik, boro-boro nggak sempat lagi Bapak Ibu Saudara jemputin sekolah minggu. Yang ada apa? Jalan-jalan liburan, nggak sempat lagi beribadah. Saya masih ingat tentang seorang pemuda yang komplain sama gembalanya. Dia cerita, bukan komplain, dia curhat. Bapak Gembala, saya keberatan untuk memberikan persepuluhan. Kenapa? Ya karena gaji saya makin besar. Dulu gaji saya hanya 1 juta Pak Gembala. Saya kasih per bulannya berapa? 100.000, dia jawab. Lalu kemudian gaji saya naik 2 juta. Saya kasih per bulannya berapa? 200.000. Gaji saya naik Bapak Gembala 10 juta. Saya kasih per bulan berapa? Ya harusnya 1 juta. Nah sekarang Bapak Gembala, gaji saya sudah di ratusan juta, karena Tuhan sudah percayakan saya satu posisi yang makin naik. Saya keberatan Bapak Gembala untuk memberikan perpuluhan. Udahlah, gimana kalau saya berdoa sama Tuhan? Bapak Gembala ajarin saya gimana saya berdoa sama Tuhan supaya saya tidak harus memberikan 1/10 sebesar gaji saya. Emang gaji kamu sekarang berapa? Ya boleh dikatakan gaji saya sekarang di 100 juta lah Bapak Ibu Bapak Gembala. Berarti kamu harus memberikan kepada Tuhan. Ya keberatan saya memberikan 10 juta. Dan udahlah, ajarin saya gimana caranya saya bisa berdoa supaya saya nggak harus memberikan 10 juta. Berat dong. Oke, baik. Saya akan ajarin kamu berdoa. Kita sama-sama tutup mata, kita berdoa. Kamu ikuti saya berdoa. Iya, biar Tuhan melembutkan hatinya. Saya nggak usah kasih seperti itu. Oke. Kita akan berdoa, Tuhan, tolong anakmu ini. Tuhan sudah berikan dia anugerah, Tuhan sudah angkat dia sedemikian rupa, Tuhan sudah berikan banyak pertolongan di dalam hidupnya, dan Tuhan sudah berikan dia posisi yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Sekarang anakmu ini keberatan untuk mengembalikan perpuluhan yang milik Tuhan. Biarlah Tuhan kembalikan dia ke posisi awal pekerjaannya saja ya Tuhan, di mana gajinya dia tidak keberatan untuk mengembalikan kepada Tuhan. Gajinya yang dulu aja Tuhan, gaji awalnya di 1 juta. Anak muda ini langsung bilang, oh enggak, Pak Gembala, enggak, saya enggak mau. Jadi gimana? Enggak, saya enggak mau doa seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita diangkat oleh Tuhan, seringkali kita lupa. Ketika kita mendapatkan anugerah Tuhan, seringkali kita lupa. Kita merasa itu karena kita bisa, kita merasa karena kita hebat, kita merasa itu karena usaha kita sendiri. Tapi Yosua mengajar kita bahwa kita harus tetap rendah hati.
Apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah itu tetap menjadi bagiannya Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, biarlah itu tetap kita lakukan dengan setia. Karena Tuhan yang memberkati kita dari hal-hal yang kecil. Jangan lupakan hal yang kecil itu ketika kita sudah mendapatkan hal yang besar. Ini masih bicara tentang ibadah. Apa yang kita lakukan di dalam perusahaan kita, apa yang kita lakukan di dalam bisnis kita, apa yang kita lakukan di dalam kuliah kita, di dalam sekolah kita. Masihkah kita menghargai teman-teman kita, sekitar kita? Masihkah kita menghargai orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita? Jangan tepuk dada, tetap rendah hati, hidup di dalam anugerah Tuhan, karena kita sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Yosua mengandalkan Tuhan. Nah, Yosua ini dikenal dengan orang yang teguh hatinya terhadap perkataan Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan bilang, dia pegang. Apapun yang Tuhan katakan, dia pegang. Apapun yang Tuhan firmankan, dia percaya. Mau orang lain bilang A, B, C, D, pokoknya Tuhan. Mau orang lain bilang begini begitu salah, pokoknya firman Tuhan. Nah, kalau kita ingat dalam kisah 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang tetap teguh percaya janji Tuhan bahwa the promised land itu, tanah perjanjian itu pasti akan diberikan karena Tuhan yang janji. Kalau kita lihat Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-8, Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-8, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, orang yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu dulu, sebelum Yosua itu diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Hatinya sudah teguh, dia sudah terbiasa untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu kali ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua sudah dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, menjadi pemimpin bangsa Israel, masalah yang dihadapi pun berbeda. Dia harus menghadapi gabungan 5 raja yang bersatu menjadi satu, menyerang Israel dan sekutunya Gibeon. Lalu kemudian Yosua 10 ayat yang ke-8, janji Tuhan tetap di dalam hidupnya, baik waktu dia menjadi hamba, baik waktu dia hanya menjadi pengintai, ataupun saat itu ketika Yosua sudah menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Yosua 10 ayat yang ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Janji Tuhan sama. Coba cek hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan janjikan secara pribadi di dalam hidup kita tetap tidak berubah. Pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa kita meninggalkan Tuhan? Dia tetap tidak meninggalkan kita. Dia tetap mendampingi kita. Tuhan Yesus setia. Betul? Dia sahabat kita dalam segala. Ngapain dia? Kabur? Enggak. Selalu menghiburku. Terus? Dia mengerti bahasa tetesan, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Apa yang dilakukan? Yesusnya tetap setia. Pengikutnya, Yesusnya tidak pernah berubah janjinya. Pengikutnya, kita ini pengikut Kristus. Kalau dia tidak setia, kenapa kita harus tinggalkan dia, Bapak Ibu Saudara? Kalau dia selalu menggenapi janjinya, kenapa kita tidak bisa percaya dengan janjinya? Kalau dia tidak pernah melupakan apa yang dilakukan terhadap kita, kenapa kita tidak bisa mengandalkan dia, menggantungkan hidup kita kepadanya? Malah kita berharap dengan hal-hal yang lain. Tuhan menyertai Yosua ketika dia menjadi pelayan, ketika menjadi hamba. Tuhan yang sama juga menyertai Yosua ketika dia menjadi pemimpin Israel. Tuhan yang sama juga menyertai kehidupan kita tahun yang lalu sebelum pandemi, tahun yang lalunya lagi, bahkan masuk tahun yang sekarang ketika sudah endemi. Tuhan yang sama yang janjinya tidak pernah berubah di dalam hidup kita.
Dia akan tetap menyembuhkan kita. Dia akan tetap menyertai kita. Dia juga akan menyertai setiap usaha kita. Dia akan memberikan kita kecerdasan di dalam studi-studi kita. Dia akan memberikan kita hikmat di dalam pelayanan dan setiap keputusan yang kita ambil. Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Yosua bisa mengandalkan Tuhan. Kenapa kita tidak? Tuhannya sama, janjinya sama. Tuhan melakukan janjinya kepada Yosua dengan mengacaukan orang Israel. Lihat ayat yang ke-10. Apa yang dilakukan Tuhan? Bukan sekedar janji, dia memberi bukti. Yosua 10 ayat yang ke-10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeba. Tuhan bukan cuma janji, manusia bisa berjanji. Mungkin lupa, mungkin dia nggak bisa menggenapinya. Tapi Tuhan yang berjanji, dia pasti melakukannya. Apa yang dilakukan Tuhan? Ayat-ayat yang ke-11. Tuhan melemparkan batu-batu besar dari langit. Yosua 10 ayat yang ke-11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Tuhan yang berperang bersama dengan mereka. Tuhan yang sama yang juga berperang bersama dengan kita setiap hari ketika kita harus menjalani hidup kita dalam masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan. Terus andalkan Tuhan. Lalu kemudian lanjut ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Apa yang terjadi? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Tuhan menghentikan matahari dan bulan sesuai dengan doanya Yosua. Orang yang terbiasa mengandalkan Tuhan, ketika dia berdoa, doanya pun selaras dengan keinginan Tuhan, sehingga doanya dikabulkan. Bahkan Alkitab mencatat dalam Yosua 10 ayat yang ke-14 dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya ketika Yosua berdoa, Tuhan mendengarkan. Dia menghargai hidupnya di dalam anugerah Tuhan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, Yosua tahu Tuhannya tidak pernah berubah. Dia pun tidak pernah berubah mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Yosua mengajar kita untuk hidup di dalam anugerah Tuhan dengan tetap taat dan setia. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu pun yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kelanjutan kitab Yosua. Nah, artinya apa? Walaupun Musanya udah nggak ada, walaupun Musanya udah nggak kelihatan, walaupun Musanya udah meninggal, walaupun Musanya udah ketinggalan sekian kilometer ke belakang, tapi Yosua tetap menghormati Musa. Dia tidak menganggap dirinya lebih baik dari Musa. Aku kan penggantinya, aku pasti lebih baik, aku lebih muda, aku yang dipilih Tuhan. Dan tidak, dia tetap taat kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Apa yang diajarkan Musa kepadanya, dia tetap ikuti. Sampai tadi dikatakan, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan oleh Yosua. Dia tidak berusaha menentang, membantah, ataupun komplain, tidak. Sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dari seorang pelayan
yang mendapatkan anugerah menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin yang berhasil karena penyertaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yosua pasal yang ke-12. Dan bukan hanya memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, Yosua juga menjadi kepala keluarga yang bijaksana. Dia juga berhasil memimpin keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir. Ini ayat yang sempat kita bahas juga 2 minggu yang lalu. Yosua 24 ayat yang ke-15. Sudah siap semua? Yosua 24 ayat 15, 3, 4. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pesan terakhirnya dari Yosua yang menunjukkan bahwa dia bukan cuma berhasil di luar rumah, dia bukan cuma berhasil di gereja, dia bukan cuma berhasil di dalam bisnisnya, dia bukan cuma berhasil di dalam masyarakatnya, di dalam lingkungannya, di antara teman-temannya, tetapi terlebih dari itu Yosua juga berhasil membina keluarganya tetap takut akan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Anugerah terbesar di dalam hidup kita adalah keselamatan yang kita dapatkan. Jangan pernah lepaskan hal itu untuk apapun juga. Dan kalau kita mau lihat, masih banyak anugerah Tuhan di dalam hidup kita, baik secara korporat bersama-sama sebagai sebuah gereja, ataupun baik masing-masing sebagai pribadi-pribadi. Sepulang dari ibadah ini, mari kita renungkan bahwa kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, artinya kita masih hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa tetap tegak berdiri menjalani setiap hari dengan berat, penuh tantangan, masalah, pergumulan, dan penderitaan, artinya kita masih hidup di dalam anugerah Tuhan. Punya relasi yang sehat dengan Tuhan, salah satunya adalah kita menghargai, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan nyanyikan sebuah pujian, segala yang kupunya.
sungguh-sungguh kami naikkan dari dasar hati kami yang terdalam. Karena ini yang menjadi urusan kami pribadi dengan Tuhan. Di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, kembali kami perbaharui komitmen kami. Kembali kami perbaharui janji kami. Kembali kami datang kepadamu memohon ampun atas semua janji yang mungkin pernah kami ungkapkan kepada Tuhan tapi tidak pernah kami kerjakan. Untuk semua yang pernah kami janjikan kepadamu tetapi sudah kami lupakan begitu saja. Sementara anugerah Tuhan di dalam hidup kami benar-benar luar biasa. Ajar kami Tuhan seperti Yosua, tetap berkenan kepada Tuhan, begitu menghargai anugerah-anugerah Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia tahu, dia paham bagaimana dia harus hidup di dalam anugerah Tuhan, bagaimana dia bisa menjaga relasinya tetap sehat dengan Tuhan. Dan Tuhan yang sama itu juga menyertai hidup kami. Tuhan yang sama itu juga memberikan anugerah di dalam hidup kami. Tuhan yang sama itu juga mendampingi setiap langkah kami, sehingga kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami akan terus mengajar kami untuk kami bisa hidup seperti Yosua, tetap berkenan kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya, bukan hanya sekedar mendengarkannya saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, terberkati oleh firman Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat dan terberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya.